Beginilah kondisi Jembatan Punjul, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Terlihat sayap sisi timur jembatan ambrol dan dikhawatirkan jika musim penghujan tiba akan berdampak pada robohnya jembatan. Titik ambrol itu merupakan saluran buang akhir yang menyambung saluran drainase sepanjang jalan Panjang Punjung Timur hingga jembatan. Menanggapi hal ini, akhirnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM Pasopati meninjau lokasi pada hari Senin tanggal 4 September tahun 2023. Sujat Miko, Ketua LPKSM Pasopati, sempat berdialog dengan tokoh warga setempat, yakni Purnomo dari pihak LPMK Bangunsari beserta Ketua RW 06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sujat Miko dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Pasopati Madiun. Saat ini saya berada di kali lingkungan Punjul, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Menurut informasi warga lingkungan Punjul bahwa sayap jembatan di lingkungan Punjul ini ambrol. Sesuai dengan informasi, warga itu mengharapkan untuk pemerintah kabupaten memperhatikan agar menghadapi musim penghujan agar tidak melebar kemana-mana. Untuk lebih jelas, saya akan bincang-bincang dengan tokoh masyarakat lingkungan Punjul, Kelurahan Bangunsari yang saat ini berada di belakang saya. Selamat siang, Pak Pur, Pak RW. Ya, selamat siang. Menurut Pak Pur sendiri atau Pak RW, seperti apa terjadinya ambrol sehingga Pak Pur tertarik untuk menyampaikan ke pemerintah Kabupaten Madiun? Iya, terima kasih Bapak Sujat Miko. Kita selaku warga RW 07 lingkungan Punjul atau Kelurahan Bangunsari memang mengharapkan setelah tahu kondisi jembatan Punjul ini sekarang kan mungkin musim hujan yang akan datang mungkin lebih parah. Memang harapan saya kalau bisa cepat ini diatasi dari pemerintah kabupaten, bisa mengalokasikan anggaran darurat atau gimana. Yang jelas nanti ini musim hujan yang depan ini pasti lebih parah. Jadi ini kan memang untuk pengaman jembatan, Pak. Sekarang sudah seperti ini. Nanti hujan sekali aja nanti ini takut pasti melebar ya? Melebar. Karena debit airnya sekarang volume air yang dari arah Panjang Punjung, sepanjang jalan Panjang Punjung sana itu ya, di sini semakin besar volume air. Akhirnya seperti ini. Sebelum ini Pak Pur, mungkin ada tindakan dari warga terkait perbaikan secara swadaya ya? Ada tapi itu ya sebelah utara. Ini hanya di tempel-tempel gitu aja, tapi juga pakai semen juga batu itu swadaya. Ini yang sebelah utara. Kalau ini di swadaya menurut Pak Pur nggak mampu begitu ya? Nggak mampu Pak, kalau ini kan mungkin kan agak besar anggarannya. Ya, mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah agar diperhatikan begitu Pak Pur ya? Iya, betul. Menariknya, ternyata jembatan Punjul menyimpan sejarah tersembunyi. Bangunan yang berusia lebih dari 60 tahun tersebut memakai desain Belanda dan dikerjakan oleh warga pribumi setempat pada masanya. Seperti yang disampaikan Hashim Ashari, pemerhati sejarah wilayah Bangunsari, melihat dari histori sejarahnya, ia berharap agar pemerintah daerah memperhatikan jembatan Punjul. Bangunan ini masih berbau Belanda. Sebab kan jembatan ini dibangun sebelum Orde Baru ini, masih Orde Lama. Jadi maka masih berbau bangunan Belanda. Malah yang menangani ini asli putra daerah. Jadi nggak melibatkan istilahnya orang-orang luar yang berpendidikan tinggi, enggak, coba ahli bangunan. Putra daerah itu almarhum Pak Noto sama almarhum Mbah Kadar. Jembatan ini pada waktu itu lurahnya Pak Muhrubi masih desa Bangunsari pada tahun 60-an. Ya, pada 60-an itu sampai sekarang umurnya 60 tahun lebih ya? 60 tahun lebih no. Ini gagasannya itu 60, terlaksana 62 dengan sumber dana dari Songgokulen ini Mas. Sadi Songgokulen. Songgokulen itu petani yang dikasih garapan sama pemerintah itu berupa tanah sawah seluas kurang lebih sekitar 4 kotaan. Lantas untuk pembangunan jembatan ini Songgokulen itu diberi beban itu diambil setengah kotak untuk biaya pembangunan jembatan ini. Lah dari desa pada waktu itu sudah bentuk panitia
yang menangani jembatan ini. Jadi sumber dananya dari Songgo Kulen senilai setengah kota. Itu ya, swadaya murni ini, swadaya murni. Nah, sekarang gini Pak Wo ya. Iya. Nah, sehubungan dengan sejarah jembatan yang seperti ini, Pak Hasim juga mempertahankan ya kalau Iya. Nah, karena ada kerusakan sedikit akan perlu diperhatikan. Iya, Nah, menurut Pak Wo sendiri seperti apa? Sangat Mas, kalau sampai seperti kerusakan tuh malah ini ya ini untuk prasasti kelurahan ini. Jembatan ini kan kenang-kenangan kelurahan Bangunsari. Sekarang kalau masyarakat suruh bangun jembatan itu langka, nggak akan tercapai ini. Ini swadaya murni. Kalau ada kerusakan kecil itu sampai diabaikan, itu sungguh eman-eman sekali itu. Jadi harapan Pak Hasim ya terhadap pemerintah Kabupaten Madiun kalau bisa ya sebelum musim penghujan ada di anggaran khusus ya Pak? Iya, ada untuk mengatasi kerusakan ini. Pasopati News, Madiun.